Budaya dengan emosi. Emosi dalam konseling lintas budaya. Emosi dalam konseling lintas budaya adalah aspek penting yang perlu dipertimbangkan. Ketika bekerja dengan klien dari budaya yang berbeda, pentingnya untuk memahami dan mengakomodasi perbedaan dalam pengalaman emosional mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola emosi dalam konseling lintas budaya adalah: yang pertama yaitu kesadaran budaya. Pentingnya untuk memiliki pemahaman yang baik tentang budaya klien, termasuk norma dan nilai-nilai budaya yang mungkin mempengaruhi ekspresi emosi mereka. Misalnya, beberapa budaya mungkin lebih menekankan pengendalian diri dalam mengekspresikan emosi, sementara budaya lain mungkin lebih terbuka dan ekspresif. Yang kedua, empati dan penerimaan. Menunjukkan empati dan penerimaan terhadap emosi klien sangat penting. Mengakui dan menghormati perasaan mereka terlepas dari perbedaan budaya dapat membantu membangun hubungan yang kuat dan saling percaya antara konselor dan klien. Yang ketiga, komunikasi efektif. Pentingnya untuk menggunakan komunikasi yang jelas dan terbuka dalam mengelola emosi dalam konseling lintas budaya. Hal ini melibatkan mendengarkan dengan penuh perhatian, mengajukan pertanyaan yang relevan, dan memvalidasi perasaan klien menggunakan bahasa yang dapat dimengerti dan menghindari asumsi budaya juga penting. Yang keempat yaitu menghormati perbedaan. Menghormati perbedaan budaya dalam pengalaman emosional klien sangat penting. Ini termasuk menghindari penilaian atau stereotip yang mungkin muncul karena perbedaan budaya. Menghargai dan menghormati cara klien mengekspresikan emosi mereka dapat membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan terapeutik. Yang kelima, pendidikan dan pelatihan. Konselor lintas budaya perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai budaya dan bagaimana budaya tersebut mempengaruhi ekspresi emosi. Pendidikan dan pelatihan yang terus-menerus dalam hal ini dapat membantu konselor menjadi lebih kompeten dalam mengelola emosi dalam konteks lintas budaya. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, konselor dapat lebih efektif dalam mengelola emosi dalam konseling lintas budaya dan membantu klien mencapai kesejahteraan emosional yang lebih baik. Yang kedua, emosi dalam kajian psikologi. Emosi dalam kajian psikologi adalah topik yang luas dan kompleks. Ada banyak teori dan konsep yang membahas tentang emosi. Misalnya, psikologi Robert Plutchik mengidentifikasi 8 emosi dalam psikologi yang ia kelompokkan menjadi pasangan yang berlawanan seperti senang dan sedih, marah dan takut. William James, seorang psikologi lainnya, mendefinisikan emosi sebagai kondisi budi rohani yang menempatkan diri dengan suatu perubahan yang jelas. Unsur-unsur perasaan itu bersifat subjek daripada gejala lain yang dikenal, bersangkut paut dengan gejala mengenal perasaan yang dialami sebagai rasa senang atau tidak senang, dengan tingkatan yang berbeda-beda. Samsudin menambahkan bahwa emosi merupakan suatu suasana yang kompleks dan getaran jiwa yang menyertai atau muncul sebelum atau sesudah terjadinya suatu perilaku. Yang ketiga, persamaan budaya mengenal emosi. Yang pertama, emosi sebagai pengalaman manusia. Setiap budaya mengakui bahwa emosi adalah bagian tak terpisahkan dari pengalaman manusia. Emosi memberikan arti dan makna dalam kehidupan seseorang, mempengaruhi hubungan dengan orang lain, dan memberikan perilaku. Yang kedua, ekspresi emosi melalui wajah. Ekspresi wajah adalah salah satu cara utama manusia dalam mengomunikasikan emosi. Meskipun ada variasi dalam cara emosi diekspresikan di berbagai budaya, seperti intensitas dan durasi ekspresi. Ekspresi emosi melalui wajah tetap menjadi aspek universal. Yang ketiga yaitu emosi sebagai respon adaptif.
Emosi juga dianggap sebagai respon adaptif terhadap situasi dan lingkungan. Meskipun jenis emosi yang dianggap adaptif atau tidak adaptif dapat bervariasi antara budaya, konsep bahwa emosi berfungsi untuk membantu manusia beradaptasi dengan lingkungan tetap ada. Bahwa ada juga perbedaan dalam cara emosi dipahami dan diekspresikan di berbagai budaya. Misalnya, beberapa budaya mungkin lebih menekankan pengendalian diri dan menekankan ekspresi emosi secara terbuka. Sementara budaya lain mungkin lebih menerima dan mengekspresikan emosi dengan lebih bebas. Yang keempat, budaya dan gender. Budaya dan gender berkaitan erat dengan faktor biologis yang menciptakan kecenderungan terhadap perkembangan seks dan gender. Namun, faktor sosiokultural merupakan faktor penentu pentingnya yang menyebabkan perbedaan gender dalam peran dan perilaku yang mungkin sederhana, namun penting secara budaya. Budaya mempunyai pengaruh yang besar terhadap perilaku, nilai-nilai, identitas, peran, dan bagaimana hal-hal tersebut dianggap berkaitan dengan gender dalam berbagai konteks sosial. Budaya mengatur sosialisasi anak-anak, tugas-tugas yang diajarkan kepada anak-anak, peran yang diadopsi oleh laki-laki dan perempuan dewasa, dan harapan-harapan yang mengatur sikap dan perilaku perempuan dan laki-laki. Budaya memberikan konteks di mana peran, identitas, dan stereotip gender terungkap serta parameter mengenal perilaku seksual. Budaya mempengaruhi variasi perilaku terkait gender antara individu dalam suatu kelompok budaya serta variasi antara budaya. Budaya dapat memaksimalkan, meminimalkan, atau bahkan menghilangkan perbedaan gender dalam perilaku dan kognisi sosial. Memang tidak mungkin memisahkan gender dan budaya.